Acara selanjutnya ceramah agama. Kita sambut Ustaz Aswar Habibi. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya. Coba saya tes dulu semangatnya dengan sebuah teriakan takbir. Takbir. Menjadi seorang pemuda itu tidak boleh lemah. Menjadi seorang pemuda itu tidak boleh lemah, tidak boleh lunglai. Tapi nyatakan kepada dunia bahwasanya santri-santriati modern Adlaniyah akan menjadi sesuatu hal yang dahsyat pada nantinya. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para ustaz wal ustazah yang alhamdulillah pada malam hari ini masih senantiasa mengajarkan kebaikan kepada santri-santriati kita ini. Mudah-mudahan para ustaz-ustaz kita ini diberikan oleh Allah kesehatan, amin. Dimudahkan Allah rezekinya, amin. Dilapangkan Allah hatinya, amin. Dibanyakkan rumahnya, amin. Bagi yang belum menikah ustaznya, mudah-mudahan cepat menikah, amin. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan ditambah, amin. Mas Ustaz selamat pula. Bahaya nanti sampai ke rumah kalau sampai ditambah nih. Masya Allah. Kepada ibu dan bapak juga saya hormati, dan juga kepada santri-santriati Pondok Pesantren Adlaniyah Pasaman Barat. Perkenalkan kembali, nama saya Asmar Habibi. Siapa? Asmar Habibi. Kalau dilihatlah arti nama dengan orang memang tidak jauh beda. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena arti Asmar Habibi ini, Habibi artinya kekasih. Habibi artinya kekasih. Asmar ini apa artinya? Habibi artinya kekasih, Asmar ini artinya yang hitam manis. Betul, bukan saya bohong. Kalau pernahlah ibu-ibu, gadis-gadis senja
gadis-gadis senja ini orang-orang yang ya mau begitulah gitu kan. Gadis-gadis senja alias gadis-gadis pada zaman dahulu mendengarkan lagu yaitu Ya Asmar Latin Sani. Apa arti Asmar Latin Sani itu? Wahai engkau yang hitam manis, jangan lupakan aku. Bahasa kitanya apa? Hey you black sweet, don't forget me. Alamat saya di sini di Air Talang Kuamang Ujung Gading. Juga alamat saya di Pulau Panjang Air Bangis. Sama dengan pendiri Pondok Pesantren Darul Amin Syekh Tuan Adlan. Saya sekarang kuliah di Sayaptip Ujung Gading Pasaman Barat, alumni dari Pondok Pesantren Darul Amin Setia Baru dan juga abituren dari Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Dan yang ingin saya katakan kepada Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustazah serta santri dan santriati sekalian, tolong dengarkan. Ini penting ini. Yang ingin saya katakan agar tidak ada terjadi fitnah di antara kita. Saya belum menikah. Nah, itu. Karena banyak yang bertanya kepada saya ketika saya pergi, Ustaz, ya ada apa? Sudah berapa anggota di rumah? Masya Allah. Jadi jangan nanti terjadi kesalahpahaman. Ustaz dan ustazahnya bertanya, Ustaz orang mana orang rumahnya? Ustaz orang mana istrinya? Nah, pertanyaannya bukan seperti itu lagi. Nehi. Tidak. Bagaimana lagi pertanyaan Ustaz? Apakah dicarikan lagi untuk Ustaz? Oh enggak apa-apa, asalkan cantik, kaya, mobil ada, kebun luas, insya Allah tidak akan kita tolak. Nah, betul? Masih semangat? Takbir. Di dalam surah Muhammad ayat yang ke-7, Allah sampaikan ribuan tahun yang lalu memperingatkan kepada kita semuanya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini kita semua beriman, betul? Betul apa betul? Alhamdulillah. Orang beriman kita semuanya di sini. Lalu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, tolonglah agama Allah ini. Yang surkum, niscaya Allah akan menolongmu. Saya berpikir, kenapa dipanggil Allah orang-orang yang beriman? Kenapa tidak dipanggil Allah orang-orang Islam? Ya ayyuhal Islam atau lainnya? Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Ternyata orang Islam dengan orang yang beriman itu berbeda. Beda. Ladies and gentlemen, bahwasanya orang beriman itu dan Islam itu berbeda. Apa bedanya? Jikalau dia Islam, maka belum tentu dia dikatakan orang beriman. Tapi jikalau dia sudah orang beriman, sudah barang pasti dia katakan orang Islam. Contoh, permisalan. Emas itu sudah pasti warna kuning. Tapi saya katakan tidak semua yang kuning itu adalah emas. Betul? Besok pergi adik-adik ke batang air yang di belakang, ada lewat warna kuning, saya katakan itu bukan emas. Walaupun kuning, karena emas itu bukan mengapung, tapi dia membenam. Begitu juga orang beriman sudah pasti Islam, namun orang Islam belum tentu beriman. Lalu Allah panggil orang yang beriman pada saat sekarang. Apa kata Allah? Intan surullah, tolonglah agama Allah ini. Bagaimana dengan cara menolong agama Allah? Ini adalah salah satunya dengan sekolah agama, belajar agama. Insya Allah santri-santri kita ini, santri-santriati kita inilah yang akan nantinya menggantikan Bapak Jokowi. Amin. Tapi jangan sekarang, besok. Jangan sekarang. Nanti sekarang, kalau sekarang nanti dibilang kudeta, masuk penjara lagi.
Nanti santri-santri daripada pondok pesantren Al-Lania ini, bahkan sekarang sudah ada yang berkiprah sebagai dosen, sudah ada menjadi polisi, sudah ada menjadi tentara, sudah ada menjadi kaligrafi, sudah ada menjadi guru ini segala macam. Lalu kalianlah yang akan menolong agama Allah. Dengan cara menuntut ilmu ini, kitalah yang akan menolong agama Allah. Siap untuk menolong agama Allah? Siap untuk membela agama Allah? Siap untuk membela Al-Quran? Siap untuk membela Nabi? Siap untuk membela Rasul? Takbir! Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tema pertama untuk santri dan santriatinya dulu. Nanti tema kedua untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk santri dan santriatinya dulu, kita kasih semangat. Perjuangan untuk memondok itu berat. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau ringan, hadiahnya kipas angin. Nah, kalau berat, hadiahnya surga. Kalau ringan, hadiahnya kipas angin. Saya sudah merasakan apa yang kalian rasakan ini. Tidak bertemu dengan orang tua, makan sendiri, tidur sendiri. Yang biasanya megang HP tidak memegang HP lagi. Saya sudah merasakan. Lalu apakah karena bencinya orang tua kita memasukkan kita ke dalam pesantren? No, tidak. Bahasa Indianya nehihe. Tidak. Bukan karena cinta. Orang tuamu mungkin juga menangis ketika dia hendak tidur, memikirkanmu apakah kamu sudah makan. Namun tangisan kerinduan itu orang tuamu tahan. Biarlah sekarang saya tidak bertemu dengan anak saya, namun nanti di surga kami bersama. Amin. Biarlah sekarang saya teteskan air mata untuk anak saya, namun saya tidak lagi meneteskan air mata karena nanti saya di surga, anak saya di neraka. Tidak lagi. Jadi jangan kira orang tua kita karena benci kepada kita, guru-guru kita benci kepada kita, mengurung kita, mengetatkan peraturan. Tidak. Saya sudah rasakan, jikalau tidak engkau sekarang di sini, maka di luar sana Anda akan menjadi tukang lem banteng, Anda akan jadi tukang narkoba, Anda jadi tukang pengganja, Anda akan menjadi minuman keras. Mau? Tidak. Lalu dimasukkanlah Anda ke pesantren ini untuk apa? Agar engkau menjadi orang yang berguna, agar menjadi orang yang bermanfaat, menggantikan Jokowi. Besok ini. Jangan sekarang. Mau menggantikan Jokowi? Mau. Seperti Jokowi mau? Oh, tidak mau ya. Menggantikan Jokowi mau Mau juga. Ini hebat-hebat ini muridnya Ustaz. Intan Surullah, tolong agama Allah. Perjuangan sekarang semakin berat. Saya katakan kepada adik-adik sekalian, halo, makanlah, makan. Udah habis? Nah, makan plastiknya. Dengarkan. Perjuangan sekarang semakin berat. Perjuangan sekarang semakin berat. Saya sekarang merasakan bagaimana perjuangan itu yang berat itu. Kita lihat ulama-ulama kita sekarang menegakkan kebenaran, menegakkan agama. Mereka harus menikam, tidur di dalam penjara. Betul? Kita lihat sekarang ustaz-ustaz keturunan Rasul untuk mengatakan kebenaran, mereka harus tidur di penjara. Inilah perjuangan adik-adikku sekalian. Mungkin sekarang mereka yang berjuang, namun nanti pada suatu masa kalianlah yang akan berjuang. Saya ingin mengatakan kepada kalian semua bahwasanya saya juga pernah berada di posisi itu. Saya pernah berada di posisi di mana ketika saya membela kebenaran, saya terpuruk jatuh ke bawah. Beberapa bulan yang lalu di Pasaman Barat ini, Bapak Ibu sekalian, telah terjadi ada beberapa hal peristiwa yang saya ikut di dalam hal tersebut untuk membela peristiwa yang jahat itu.
Bukan membela peristiwanya, tapi membela apa yang terjadi itu. Ada beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, orangnya Islam, mahasiswa Islam, beragama Islam, 2 orang, 1 orang menghempaskan Al-Quran, 1 orang melemparkan Al-Quran ke lantai. Di depan mata kepala saya melihat Al-Quran itu terbuka di lantai. Bayangkan, hancur tidak itu? Hancur. Apakah kita diam dengan hal ini? Diam? Halo? Diam? Lalu terjadi ini, saya laporkan kepada polisi. Lalu berdatanganlah orang ke rumah saya untuk menekan saya. Berdatangan ke kampus saya, menekan saya. Orang dari sana, dari sini menelpon kepada saya agar laporan itu dicabut, agar laporan itu jangan diteruskan. Karena saya juga termasuk dalam golongan mereka. Lalu saya dilaporkan ke polisi 2 kali dengan atas nama mencemarkan nama baik organisasi. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang melempar Al-Quran, bukan malah dibelanya saya karena melaporkan, tapi malah saya yang dilaporkan balik untuk karena mencemarkan nama baik organisasi. Bayangkan hancurnya sekarang orang Islam, beragama Islam melemparkan Al-Quran. Maka siapa sekarang yang perlu itu? Yang perlu sekarang itu inilah santri dan santriati Pondok Pesantren Adlaniyah. Saya bangga sekali kepada Pondok Pesantren Adlaniyah, salah satu daripada pondok di Pasaman Barat ini yang kreatifnya luar biasa, orangnya luar biasa, santrinya hebat, santriatinya cantik-cantik. Allahu Akbar. Kalau santrinya antalah. Dibilang ganteng tak nampak. Alah ustaz pun hitamnya katanya. Biarlah hitam, yang penting manis daripada kau hitam jelek lagi. Nah, bercanda. Yang jelek itu di sini tak ada yang jelek, kecuali dah bubar nanti. Jelek semua. Bagaimana perjuangkan kalian ini merindukan orang tuamu? Sudah kami rasakan. Dulu saya tamat daripada SD, saya langsung jauh dari orang tua nun ke Sumatera Utara, Purba Baru. Cuman bertahan beberapa bulan, menangis. Pulang. Menangis, pulang, berhenti, pindah. Banyak di sini yang nangis kan? Banyak kan? Di sini aja yang tegar nampaknya, sampai ke kamar nanti nangis. Cengeng. Biarlah kerinduanmu sekarang itu tertahan, wahai adik-adikku semuanya. Namun nanti kerinduan, tangisanmu itu akan merubah senyuman orang tuamu, karena engkau telah berhasil untuk membela agama ini. Takbir! Allahu Akbar. Selesai untuk tahap awal kepada santri dan santriati. Kepada bapak dan ibu sekalian, yang wali murid daripada adik-adik kita ini, berbahagialah Bu, berbahagialah bahwasanya ini adalah amalmu nanti di akhirat. Ini adalah amalmu nanti di alam kubur ibu bapak sekalian. Jangan engkau takut, jangan engkau menyesal yang telah menjual tanahmu agar mereka sekolah, yang telah menggadaikan rumahmu agar mereka bisa sekolah. Jangan menyesal, itulah amal jariahmu ibu-ibu sekalian, bapak-bapakku. Bayangkan jikalau anakmu ini di SMP, anakmu ini di sekolah umum. Bayangkan ketika engkau goro-goro, ketika engkau ingin meninggal, mereka anak-anakmu ini jikalau sekolah pesantren, jikalau sekolah SMP, mereka akan hanya melihatmu. Mereka hanya akan memandangmu jikalau mereka sekolah SMP. Namun jikalau engkau masukkan sekarang ini ke sekolah pesantren, ketika engkau goro-goro bapak dan ibu sekalian, mereka akan mendekatkan mulutnya ke telingamu, lalu dengan mengatakan kalimat La ilaha illallah. Lalu pergilah engkau dengan tenang.
Betapa engkau sangat kasihannya, betapa engkau sangat ruginya, wahai bapak ibu sekalian. Anak-anakmu 5, 6, 7, 8, satu pun tidak ada yang sekolah ke pesantren. Ketika engkau meninggal, menangis merintih kesakitan di alam kuburmu. Ketika engkau menangis di alam kubur, engkau menginginkan daripada doa anak-anakmu. Namun doa anak-anakmu mereka tidak bisa mendoakanmu. Solat pun mereka tidak bisa. Karena apa? Karena mereka tidak sekolah pesantren. Maka berbahagialah bapak ibu. Berbahagialah, bersenanglah. Walaupun engkau mati-matian mensekolahkan mereka. Walaupun kebunmu tergadai. Walaupun rumahmu terjual. Tetap pertahankan mereka. Tetap pertahankan mereka. Halo. Nangot dah munarion. Ini kuna songot kamu. Kilen menjago tiga. Jago yo. Denda. Saya dulu gitu bahasa Melayu nanti denda. Dihukum, push up itu segala macam ya kan biasa. Nasihat saya lagi kepada bapak dan ibu sekalian. Zaman sekarang peraturan-peraturan semakin hancur. Kebijakan-kebijakan semakin tidak jelas. Kita lihat sekarang anak-anak kita dibodohi. Yang SD, SMP segala macam dibodohi. Betul? Sedangkan kalian saja belajar di bangku, ada gurunya, nampak temannya, ada bangkunya, masih bodoh. Ya kan? Apalagi yang zaman sekarang gurunya tidak ada, Bu. Tidak nampak gurunya, Bu. Tidak pakai bangku, tidak pakai buku, hanya pakai Google. Tambah bodoh. Bukankah begitu sekarang kenyataannya? Betul? Itulah kenyataan sekarang. Namun jikalau engkau anakmu di pesantren tidak ada seperti itu. Jangan acuhkan itu. Wahai pimpinan petinggi-petinggi pondok pesantren, jikalau kebijakan itu masuk akal, lakukan. Namun kebijakan itu tidak masuk akal, maka jangan lakukan. Saya takut. Takut kenapa? Diberhentikan. Jangan takut. Saya takut. Takut kenapa? Dipenjarakan. Jangan takut. Kulil haq walau kana murrah. Katakan yang benar itu. Walaupun walaupun darah tantangannya, walaupun nyawa tantangannya, walaupun hartamu hilang, tetap katakan yang hak itu hak, yang benar itu benar. Takbir. Allah Takbir. Allah Akbar. Sekarang Bu, kebijakan peraturan-peraturan sekarang, bagaimana umat Islam itu bodoh, bagaimana umat Islam itu tidak berkembang, bagaimana umat Islam itu tidak banyak. Itulah peraturan sekarang Bapak Ibu. Ada namanya program-program KB. Apa itu KB? Keluarga. Kalau keluarga besar tidak apa-apa, besar. Keluarga berencana Bu. Bayangkan, agar anak sedikit, 2 anak lebih baik. Nah, ini PR untuk kalian dan saya yang belum menikah juga. Nah, apa PR-nya? Kata Nabi, perbanyak anakmu. Lalu kebijakan peraturan sekarang, program sekarang mereka mengatakan 2 anak lebih baik. Cocok enggak tuh? Cocok enggak tuh? Maka saya berpesan kepada bapak dan ibu, perbanyaklah anak. Betul. Saya saja bapak ibu, nanti kalau sudah menikah, cita-cita saya anak saya paling sedikit 15. Biar nanti Nabi senang kepada saya. Oh, tidak sanggup istrinya 1, kita tambah 3 lagi. Kalau saya selamat mana berani dia. Kalau sakit itu saya rasa berani. Kalau saya berani jikalau diizinkan. Bayangkan Bu, memang ini terkadang bercanda. Tapi jikalau anak kita cuma 2 semuanya, lalu umat Islam semakin sedikit. Jikalau sedikit maka tidak kuat. Kalau tidak kuat maka mudah dijajah.
Cuman dua biar anak nai dah bobo Oh bo, pala dua biar anak ni bara bobo sada mati, sada meninggal. Ada mak? Hah? Apa lain? Siapa lagi yang akan mendoakan, yang akan mengkafani, yang akan memandikan jasadmu bapak ibu, yang akan menyolatkanmu, yang akan mengkuburkanmu. Siapa lagi? Anakmu cuma dua, satu mati, satu meninggal. Oh saya tak begitu Ustaz. Gimananya? Memang satu mati, satu lagi gila. Itu kan ada gunanya. Gila, crazy. Saya kira apa nih saya bahasa Inggris dikit-dikit. Dikit-dikit no what tidak apa-apa. Ustaz ni kana fakot ada aja. Sama kalian paham. Bayangkan Bu, jikalau dua anak kita siapa lagi yang akan mengkafani, mengkuburkan, menyolatkanmu? Tapi jikalau seperti saya tadi, 15 anak saya, satu meninggal tinggal 14. Mati satu tinggal 13. Gregi satu alias gila tinggal 12. Pengganja satu tinggal 11. 10 lagi saya masukkan ke sekolah pesantren, menjadi ulama, menjadi ustaz seperti Ustaz Mustaqim dan Ustaz Selamat. Dan ustaz-ustaz lain. 10 orang yang mendoakan saya, 10 orang yang mengkafani saya. Oh Ustaz, ikan kaji akhirat nade Allah. Pala kaji dunianya, kalau kaji dunianya Bu, ini PR untuk kalian dulu ya, jangan praktek, PR. Kalau cuma 2 anak kita, kalau kaji dunianya Bu, pergi mereka ke rantau, lalu pulang dari rantau, cuma 2 orang yang pulang. Ketika mereka ingin pergi ke rantau, di lehen ia mas 1 juta sabe, 1 juta sadalak, 1 juta cuma 2 orang, berarti menjadi 2 juta dikasihnya ke ayah dan ke ibunya, 2 juta. Tapi kalau 15 anak kita Bu, pulang dari rantau, lalu ketika ingin pergi lagi ke rantau, dikasih 1 orang 2 juta, 2 kali 15, 30 juta sadari. Dapat Honda NMAX 1. Betul? Mau anak banyak, anak sedikit? Lagi nampaknya. Ini pesan kepada orang tua, bukan kepada kalian. Karena Bu, jikalau tidak dikeluarkan generasi zaman sekarang, 10, 30, 40 tahun ke depan, siapa yang akan membela agama ini? Sementara radikalisme, sekulerisme telah menghancurkan negara kita, telah masuk ke pesantren, telah masuk ke perguruan tinggi. Adik-adik sekalian, what happened? Limaza antum matukakka? Allah. Masya Allah. Masih semangat? Semangat? Alhamdulillah. Kita hidupkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam pondok pesantren kita, di dalam rumah tangga kita, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Semuanya dari hal yang kecil, dari cara berpakaian Nabi, dari cara berhias Nabi, pakai cincin. Pakai cincin ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Nabi itu pakai cincin di jari kelingking belah kanan, matanya menghadap ke bawah. Kenapa Ustaz di jari manis? Besar kali. Kalau bikin dari kelingking, pas gini pergi sana. Ada pula mau tidur gini. Masuk. Hilang cincin saya. Makanya di sini. Nabi itu pakai cincin. Di cincin Nabi itu tulisan paling atas Allah. Di tengahnya Rasul. Di bawahnya Muhammad. Dibaca Muhammad Rasul. Allah. Ini ada. Tidak ada.
Bahkan banyak orang bilang ini ustaznya cincin dukun ini. Udah. Cincin dukun banyak apanya ini? Banyak sakti-saktinya. Oh ya, saktinya banyak. Ketika saya duduk di depan rumah saya banyak lewat gadis. Lewat aja. Tidak apa-apa. Ketika saya duduk di rumah makan tidak bayar. Duduk aja. Makan bayar. Kita hidupkan sunnah Nabi. Segala hal di dalam kehidupan, lini persekolahan, lini perpesantrenan kita hidupkan. Dengan semangat tahun baru ini kita berubah dari hal yang tidak baik menjadi yang baik, dari hal yang jahat menjadi yang baik, dari hal yang sering merokok menjadi yang tidak merokok. Ada yang sini yang merokok? Ada. Saya kemarin lihat orang merokok di luar. Biasa. Alhamdulillah saya ini termasuk santri yang teladan zaman dulu. Saya ini ada tidak pernah satu kali pun dibotak. Teman-teman saya semuanya jadi solim soker, botak semua. Tinggal saya yang tak botak. Kenapa? Saya tak merokok. Kalau merokok di sini Ustaz botak aja saja. Kenapa? Tahu kalian rokok itu dari apa? Hah? Tahu dari apa? Ada sebagian kitab mengatakan, sebagian kitab ya, rokok itu dari kencing iblis. Kencing dia dari sana turun ke sini, menjadi pohon-pohon tembakau, itulah jadi rokok. Isaplah kencing iblis. Bapak-bapak yang merokok bukan saya menyuruh, saya bukan menyuruh berhenti, menyuruh hisaplah. Hisap kencing benar atau tidaknya wallahu alam, tapi itulah yang saya dapatkan dari sebuah informasi. Kenapa Pak? Jikalau engkau rokok sempurna 4 bungkus satu hari, 1 bungkus 25.000 menjadi 100.000, engkau berikan ke anak-anakmu untuk belanjanya, itulah yang akan bermanfaat sampai engkau mati. Tapi jikalau untuk rokok, hidupkan, hisap, keluarkan. Hisap, keluarkan. Hisap, keluarkan. Seharusnya kan dimakan. Dia bermanfaat dong ini. Hisap, keluarkan. Tidak ada kerjaan. Tapi bagi yang merokok, saya bukan melarang, namun saya menyuruh. Hisap. Allahu Akbar. Ya sekarang orang disuruh malah tidak mau mengerjakan, dilarang malah dikerjakan. Sama kayak kalian, disuruh sholat ke masjid tidak mau, iya kan? Halo, iya enggak? Iya enggak? Takut. Kaum hadirin sedang pendengar rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad di kota Mekah tidak bisa berdakwah, sholat pun dicekik, dilempar dengan batu, dilempar dengan perut unta, maka Allah memerintahkan hijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, disambut bagaikan raja dengan solawat. Apa solawatnya? Solawat Badar, dengan pakai rebana, dengan pakai nyanyi-nyanyian, seperti nyanyi-nyanyian yang tadi itu, tapi bukan seperti itu. Contoh aja. Lalu apa yang dibangun Nabi pertama kali? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Nabi bukan pertama kali membangun pasar. No. Nabi tidak membangun mall. Lah. Nabi tidak membangun sekolah SMP. Tidak. Namun Nabi pertama kali membangun masjid di Madinah. Bayangkan, ketika Nabi pindah, dia tidak membangun rumahnya pertama kali. Nabi membangun masjid. Masya Allah. Inikah namanya alma alias air? Minum.
Boleh saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Cara minum yang benar. Pertama itu baca bismillah. Bismillah. Minum. Baca alhamdulillah. Baca bismillah lagi. Bismillah. Baca alhamdulillah. Baca bismillah lagi. Bismillah. Baca alhamdulillah 3 kali. Kalau begitulah minum Bapak Ibu, Bu. Insya Allah di dalam perut ibu itu tidak akan masuk ke dalam hal yang haram. Sawit-sawit yang Bapak curi itu, Pak, terbuka. Maaf, Pak. Walaupun ada uang haram, namun ketika anak-anak ini minum seperti itu, ada orang tua kita memberikan harta yang haram, insya Allah harta yang haram itu tidak akan masuk ke dalam perutmu. Ada saja cara Allah menukar harta yang haram itu menjadi halal, lalu masuklah ke dalam perut kita yang halal. Sampai mana tadi? Oh enggak, sebelum itu. Membangun masjid. Nabi itu membangun masjid. Artinya apa? Masjid itu adalah tempat pelindung. Masjid itu tempat berteduh. Masjid itu tempat menyelesaikan segala masalah. Lalu tibalah sekarang saudara-saudariku, tibalah namanya Siti Corona dan Coronawati. Corona. Kalau Kirana dan Karena tidak apa-apa, timbullah Corona. Apalah yang terjadi sekarang? Karena Corona datang, masjid ditutup. Betul enggak? Betul peraturan itu. Peraturannya betul. Betul. Namun tidak benar. Enggak konsen jalan ini. Ayo kita bersolat dulu. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke. Lanjutlah. Bayangkan, Nabi dahulu ketika ada terjadi sesuatu, apapun yang terjadi, membahas apapun ke masjid. Lalu sekarang orang dikeluarkan dari masjid. Orang dikeluarkan dari sekolah. Di rumah saja. Di rumah saja rununya Bu. Alaki olo mata inakayo iya. Pala iba di rumah saja toluari mati. Mati deh. Saya di dalam beberapa hal tidak sepakat dengan peraturan-peraturan yang ada. Walaupun saya tidak membantah, namun saya mengkritik. Tidak sepakat. Masa ya seharusnya ketika datang azab, turun azab jauh dari Allah atau mendekat kepada Allah? Mendekat. Kalau kita keluar dari masjid, menjauh atau mendekat namanya? Menjauh. Maka kalau azab turun, apapun yang datang, tetap masuk ke dalam masjid. Alhamdulillah. Di sini semuanya orang yang taat, lebih taat kepada Allah daripada Siti Corona dan Coronawati. Ya, kalau harus Coronawati kita ikutkan prokes, namanya apa itu prokes? Protokol. Bagi saya protokol kesehatan. Harus 1 meter, ya kan? Harus pakai masker semuanya. Ustaznya harus pakai masker. Bagaimana lah kalau saya ceramah pakai masker? Adik-adik sekalian,
Sejam saya kayak gini, sesak nafas saya, besoknya mati. Pakai masker itu di tempatnya. Jikalau nanti pakai Honda ada yang berabu silakan. Atau nanti di tempat yang betul-betul bahaya. Namun di sini semuanya insya Allah sehat walafiat. Kalau kita selalu pakai masker, kalau kita hembuskan napas kita, kemana perginya? Ke masker. Lalu kita hirup lagi, yang mana kita hirup? Yang itu juga. Kita hembus lagi, yang mana kita hirup? Sudahlah makan jengkol pagi, siangnya makan pete, sorenya makan omo, pakai masker siang dan malam, pingsan. Pakai masker itu di tempatnya. Nabi itu membangun masjid, itu yang dibangun Nabi. Maka kita perintahkan, kita ingatkan kepada para pemimpin-pemimpin kita, ketika datang azab, maka jangan jauhkan umat dari masjid. Siap? Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik sekalian. Tetaplah bertahan di pondokmu. Tetaplah berjuang di pondokmu. Walaupun banyak rintangan, tantangan, ujian dan cobaan. Rintangan dan tantangan ini tidak akan lama. Insya Allah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi engkau akan senang insya Allah. Ketika engkau nanti pulang atau ingin pulang aja kerjanya, setiap hari mau pulang aja kerjanya, ada yang alasan sakit perut, ada yang alasan demam, sampai ke rumah sehat. Nah, ini kerjaan santri. Di pondok sakit, sampai ke rumah sehat. Main Mobile Legends, main Free Fire, main PUBG. Hah? Main domino, bala 6, bala 5. Habis paket, pergi beli poin. Voucher. Oh, voucher, bukan poin. Voucher ya, ini pengalaman ini berarti. Bayangkan, ketika engkau selalu main game, pulang ke rumahmu main game kayak orang bodoh, ngomong nggak tahu dengan siapa. Tolong bantu, tolong bantu saya, masjid. Ada situ AK-47, bantu dulu. Engkau itu tambah bodoh. Itulah program pembodohan. Mau bodoh, mainlah. Tidak saya larang. Tapi kalau engkau mau bodoh, mengikuti program-program orang Yahudi, mainlah. Engkau di sini sudah dididik dengan baik, lalu engkau rusak otakmu, pemikiranmu dengan game online. Game online itu perusak nomor 1, saudara-saudara. Banyak orang rusak sekarang. Bahkan orang sakaratul maut semakin sempat dia main game. Karena biasanya main game. Kata Nabi, orang mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau engkau biasa baca Al-Quran, matimu akan baca Al-Quran. Kalau engkau biasa main game, matimu main game. Ya kan? Kalau biasa merokok, matinya. Nah, ini enggak. Jadi saya ingatkan kepada adik sekalian, nasihat saya. Karena saya sudah pengalaman, sudah pernah merasakan apa yang kalian rasakan. Bertahanlah sampai tuntas. Setelah ini nanti engkau kuliah Islam ini segala macam, lalu engkau menjadi berhasil. Setelah engkau berhasil, jangan lupakan pondokmu yang membesarkanmu. Kepada bapak dan ibu, guru-guru, ustaz dan ustazah sekalian,
Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Walaupun bagaimana kelakuan mereka, bagaimanapun kelakuan anakmu, bagaimanapun kelakuan muridmu, mereka ini sudah dipilih Allah untuk menjadi tentara-tentaranya Allah nantinya. Amin. Amin. Biarlah engkau terhutang-hutang, Bu, di dunia ini, daripada nanti Allah tagih hutangmu untuk anak-anakmu. Kemana engkau belanjakan belanja mereka? Biarlah sekarang engkau terhutang-hutang. Baik, cukup, cukup, cukup. Kurang. Kalian yang kurang, saya yang lelah di sini. Kecuali ada pop es di sini. Kan itu. Sesuai ukuran. 30 mili, cuman 30 menit. Kecuali 60 mili, 60 menit. Kecuali 1 galon sampai subuh. Masya Allah. Kembali semangat hijriah ini, kita perbaiki segala hal yang buruk menjadi yang baik. Saya Asmar Habibi merasa tersanjung pada malam hari ini berada di hadapan guru-guru semuanya, adik-adik sekalian. Sebelum saya akhiri ceramah saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Boleh? Kuntilanak naik sepeda, mundur ke belakang masuk sumur. Jangan pandang saya lama-lama, nanti malam tidak bisa tidur. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah.